Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam Monday Prayer hari ini. Dan saya sangat excited karena ini minggu-minggu yang terakhir menutup bulan November. Dan kita sudah dipimpin oleh Tuhan. Kita sudah ditolong oleh Tuhan minggu ke minggu. Dan sampai hari ini kita melihat kemurahannya, kita melihat tuntunannya, bahkan kita melihat perlindungannya nyata atas hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, saya mau ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menaikkan syukur kita melalui pujian ini. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say it, I am strong, oh yeah. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give you thanks. We give thanks. We give thanks. Saudaraku, saya mau sharing satu cerita malam hari ini. Jadi ada seorang kakek tua yang pergi memancing dan dia bawa kayu pengukur.
Setiap kali dia dapat ikan, lalu dia akan ukur dengan kayu itu. Kalau ikannya sama atau lebih kecil dari kayu itu, dia akan bawa pulang ikannya. Tetapi kalau ikan yang dia dapat itu lebih besar, dia akan lepaskan ikannya. Lalu dari jauh ada seorang anak muda yang memperhatikan kakek ini, lama-lama penasaran. Kemudian dia datangi kakek ini dan dia tanya, "Kek, dari tadi aku perhatikan setiap kali kakek dapat ikan-ikan besar, bahkan ikan-ikan itu adalah jenis ikan yang sangat enak, itu kakek pasti lepaskan ikannya. Tapi kalau ikannya biasa aja atau bahkan kecil justru kakek bawa. Itu kenapa, Kek?" Lalu kakeknya bilang begini, "Gini loh, Cu, kayu pengukur ini adalah ukuran wajan yang saya punya di rumah. Jadi kalau ikannya satu ukuran dengan wajan saya akan bawa pulang. Atau lebih kecil, itu bisa masuk dalam penggorengan saya, dalam wajan saya. Tapi kalau lebih besar, kan nggak masuk di dalam penggorengan saya, jadi saya lepaskan saja." Saudara, kadang-kadang kita itu seperti kakek tua ini. Kita mengukur diri kita dengan kayu pengukur tertentu, sehingga ketika ada masalah atau ada tantangan yang kelihatannya besar, kita sudah membatasi diri kita dengan mengatakan, nggak sanggup deh, nggak bisa deh, gitu. Atau kalau ada tawaran-tawaran yang lebih besar lagi, ada challenge yang lebih besar, yang lebih menantang untuk kita mengupgrade diri kita, untuk kita menggali lagi potensi kita, kita langsung membatasi diri kita dengan mengatakan, "Wah, kalau sebesar itu sepertinya bukan buat saya biasa-biasa aja lah." Dan akhirnya kita tidak bisa berkembang maksimal. Saudara, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan beri dengan kemampuan dan kesanggupan kita untuk mengupgrade diri, tetapi dengan pertolongan dan hikmat-Nya. Oleh karena itu, jangan batasi diri kita. Jangan batasi kemampuan kita hanya sampai di sini-sini saja. Karena kita jadi tidak bisa di bawah Tuhan untuk melakukan hal-hal besar, perkara-perkara besar bersama dengan Dia. Dan kita jadi sulit untuk menggenapi setiap rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena rencana rancangan Tuhan itu tidak pernah rencana dan rancangan yang biasa-biasa saja. Pasti itu adalah rencana yang luar biasa. Karena manusia saja merancangkan segala sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang baik untuk kehidupannya. Apalagi Tuhan. Tetapi itu memerlukan keberanian dan kesanggupan kita untuk mau jauh lebih lagi dan lebih lagi mengembangkan diri. Oleh karena itu, malam hari ini mari kita ambil sikap untuk menerima setiap challenge yang ada, karena kita tahu bersama dengan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus akan membuat kita mampu melipat kali gandakan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, kita naikkan setiap doa syafaat kita malam hari ini dengan hati penuh iman. Bersama-sama kita naikkan syukur, kita naikkan seruan doa permohonan kita, dan kita percaya orang-orang benar jika berdoa dengan yakin, doanya itu besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, segala kesalahan kami. Kuduskan dengan darah-Mu ya Tuhan, supaya kami layak menaikkan setiap doa kami, dan kami layak ada di dalam hadirat-Mu. Bapa, saat ini secara khusus kami mau bawa perusahaan kami ke dalam tangan Tuhan, bawa Trio ke dalam tangan Tuhan. Setiap bisnis, usaha yang dikerjakan, apapun itu, biarlah tangan Tuhan yang memberkati. Saat ini Tuhan,
Kami berdoa untuk nanboya.id. Kami bersyukur untuk setiap pencapaian target yang boleh kami raih di bulan November ini. Kami percaya ini adalah pertolongan Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang mendatangkan partner-partner yang baik kepada kami sehingga target-target ini dapat tercapai. Kami berdoa kiranya tangan-Mu terus menuntun nanboya.id sehingga bulan depan, bulan Desember, bahkan tahun depan, segala yang direncanakan itu boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk persiapan pembukaan toko kedua Nanboya di Jakarta. Tuhan, Engkau memberkati setiap persiapannya. Bahkan Nanboya di Thailand dan Filipina juga. Biarlah setiap hal yang sedang dikerjakan oleh tim, Tuhan Engkau menolong, Engkau membukakan jalan, Engkau membukakan setiap pintu-pintu, setiap tantangan yang ada, kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Dan kami percaya bulan Desember ini, ketiga toko ini bisa buka dalam pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan digital marketing Nanboya. Tuhan, kami butuh orang-orang yang terbaik. Kami butuh orang-orang yang berdedikasi dan berintegritas untuk masuk dalam tim digital marketing ini. Tuhan, kirimkanlah orang-orang yang paling tepat. Kami mohon Tuhan buka jalan dan berkati setiap persiapan dari digital marketing ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan dapat terwujud dengan cepat. Karena kami percaya melalui digital marketing ini Tuhan, ada semakin besar lagi jangkauan yang bisa diraih oleh Nanboya. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan Nanboya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, Nanboya akan berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa meeting yang penting di minggu ini. Untuk meeting MKG dengan Orion di hari Selasa dan hari Kamis, Tuhan, Engkau menuntun setiap pembicaraan. Engkau menuntun setiap kesepakatan dan kerjasama. Biarlah itu semua dalam pimpinan Roh Kudus saja. Berikan hikmat kepada tim kami. Berikan kebijaksanaan kepada tim Orion. Sehingga semua pembicaraan, semua perbincangan boleh dalam tuntunan Tuhan. Dan semuanya menjadikan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Berkati persiapan-persiapan seluruh tim Tuhan agar boleh matang dan pada waktunya dapat mempresentasikan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk meeting dengan pihak KPP minggu ini. Tuhan, kami mohon Tuhan buka jalan. Kami mohon Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, sehingga pembicaraan dengan pihak KPP adalah pembicaraan yang sangat baik dan dapat menghasilkan kesepakatan yang baik yang boleh menolong kami dan boleh membantu kami dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon kebaikan Tuhan mendahului meeting ini. Sehingga kami tahu Tuhan, ketika meeting ini terjadi, ada Tuhan di sana, ada hadirat-Mu di sana, dan Roh Kudus bekerja. Berkati setiap leader Tuhan yang memimpin meeting ini, sehingga setiap leader punya otoritas ilahi dan kepercayaan bahwa mereka berjalan di dalam kebenaran dan Tuhan ada di pihak kami. Bapak, saat ini kami berdoa juga untuk rencana dari Marki yang sedianya akan buka di Hang Tuah. Tuhan, setiap pemikiran, setiap perencanaan, biarlah Tuhan yang memimpin setiap tim, sehingga sungguh-sungguh dapat membicarakannya dengan matang, merencanakannya dengan tepat. Dan kami mohon hikmat, kebijaksanaan dari Roh Kudus menuntun setiap leaders sehingga pada waktunya Marki di Hang Tuah dapat dibuka. Juga rencana untuk pembukaan Marki di Bangkok dan di Manila.
Tuhan, Engkau yang buka jalan, Engkau yang menyediakan tempat yang terbaik, Engkau yang memberikan kelancaran dalam setiap prosesnya. Berkati setiap tim Tuhan, berkati tempat yang Engkau akan tunjuk. Biarlah di tempat itu ada damai sejahtera Tuhan, ada berkat Tuhan, sehingga Marki, Bangkok, dan Manila akan menjadi saluran berkat juga di sana, dan bisa menjadi saluran berkat juga untuk perusahaan kami. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya jika Tuhan yang buka jalan, maka segala sesuatunya akan baik, akan dilancarkan, dan akan berhasil. Kami serahkan Marki ke dalam tangan Tuhan. Setiap leaders yang memimpin, biarlah penuh sukacita mengusahakan yang terbaik. Bapa, saat ini kami berdoa untuk Kopiku. Masa-masa ini cukup berat, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti akan cakap menanggung segala perkara. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan sales dari Kopiku ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap tim, setiap marketing, setiap penjualan Tuhan. Dengan cara apapun, Tuhan Kau bukakan pintu-pintu, Kau bukakan jalan-jalan, Kau kirimkan customer-customer yang baru untuk Kopiku. Dan biarlah Kopiku dapat mencapai target-target penjualan yang sudah ditentukan. Kami percaya Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi kuasa Tuhan. Tapi kami perlu bergerak dengan iman, kami perlu bergerak dengan doa, sehingga kami akan melihat kuasa Tuhan nyata, walaupun dalam kondisi sulit sekalipun. Kami berdoa untuk setiap tim di Kopiku Tuhan. Biarlah setiap karyawan boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, saling support, dengan kejujuran dan integritas, sehingga Kopiku bisa dibangun dari tim yang solid, tim yang kuat, dan Kopiku bisa berkembang dengan luar biasa. Kami percayakan Kopiku ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan bergerak untuk setiap tim, dan Engkau yang akan menolong setiap tim dan bahkan setiap leaders untuk membawa Kopiku menjadi brand kebanggaan di Indonesia. Bapa di dalam surga, secara khusus kami mau berdoa untuk Trikomsel. Kami berdoa untuk setiap target-target yang sudah ditentukan, baik untuk Samsung, untuk Oppo dan corporate Oppo, untuk target toko online. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh berkat Tuhan. Biarlah tingkap-tingkap langit Engkau bukakan Tuhan. Dan kami percaya di minggu-minggu terakhir tahun ini, Tuhan sanggup mengalirkan customer-customer yang luar biasa banyaknya, sehingga setiap target dapat dicapai. Bukan kuat gagah kami, bukan hebat kami, tapi sungguh-sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, setiap tim biarlah semakin solid, semakin bekerja dengan keras dan bekerja dengan smart. Apa yang dapat dikerjakan, apa yang dapat diusahakan, setiap promo-promo yang diperlukan dapat mereka persiapkan dengan baik, sehingga dapat mendorong penjualan dan dapat mencapai target-target. Kami percaya Tuhan, karena kami tahu bagian kami adalah melakukan yang terbaik yang kami bisa. Tetapi berkat datangnya daripada Tuhan. Tuhan berikan yang cukup bagi kami, dan kami percaya setiap target dapat dicapai dengan baik. Tuhan, kami berdoa secara khusus juga untuk penurunan rental yang sedang kami usahakan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk setiap toko, sehingga sungguh-sungguh bisa menyesuaikan dengan budget yang sudah ditentukan. Kami percaya Tuhan, ada jalan yang Tuhan sediakan, ada kemudahan yang Tuhan sediakan. Oh, kami bekerja dengan semangat, tetapi kami bekerja juga dengan doa
dengan iman, dengan hati yang terus percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan berkat bagi kami, Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Oleh karena itu kami tidak perlu takut, dan kami mau bersyukur untuk seberapapun berkat yang Tuhan berikan buat kami, karena Tuhan selalu menyediakan yang cukup bagi anak-anaknya, dan Tuhan akan terus menopang segala kehidupan kami dan memelihara kami dengan sempurna. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan setiap usaha bisnis kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami tahu kami akan terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu dalam hikmat dan kebijaksanaan. Bapa, kami berdoa untuk setiap leaders kami. Tuhan, tolong mereka untuk semakin kuat di dalam doa, semakin kuat di dalam iman, sehingga mereka boleh semakin peka mendengar tuntunan Tuhan, mendengar pimpinan Roh Kudus dalam setiap keputusan-keputusan yang harus mereka ambil, kebijakan-kebijakan yang harus mereka kerjakan. Berikan ya Tuhan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, dan berikan hati yang penuh dengan limpahan syukur, sukacita dari sorga dan kasih dari Bapa, sehingga sungguh-sungguh melalui leaders-leaders kami menikmati kasih Tuhan dalam pekerjaan kami. Kami berdoa secara khusus untuk CEO kami, terus kami akan topang, terus kami akan dukung dalam doa, terus kami minta roh hikmat-Mu ada padanya. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, berikan dia hati yang penuh sukacita dan semangat yang terus baru. Apapun tantangan yang dia hadapi, dia tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu melakukan mujizat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan menopang CEO kami Pak Sugiono, juga seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bapa di dalam surga, hari-hari ini kami mendengar bahwa ada peningkatan penderita COVID di Indonesia, terlebih lagi di Jakarta, karena situasi politik dan sebagainya Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memagari kota kami Jakarta, melindunginya sehingga ada keamanan. Dan Tuhan, Engkau satu-satunya yang dapat menghentikan pandemi ini. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan ini ada di dunia, ada di bangsa, dan di negara kami juga di kota kami, kami tahu Tuhan masih punya rencana besar, rencana yang baik, yang mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang percaya dan yang mengasihi Engkau. Tolong pemerintah kami Tuhan, sehingga terus dapat mengusahakan yang terbaik, terutama di 2 minggu ke depan, di mana akan diadakan pilkada di berbagai daerah. Tuhan, kami mohon supaya ada kesadaran dari masyarakat, ada kesigapan dari setiap petugas, supaya tidak ada penyebaran yang melonjak di minggu-minggu ke depan. Kami butuh tempat, waktu, dan keadaan yang aman untuk kami bisa bekerja. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintah kami. Setiap program, setiap apa yang akan dijalankan hari-hari ke depan, Tuhan Engkau yang menolong, sehingga penyebaran COVID dapat dibendung dan tidak melonjak semakin tinggi. Kami berdoa terus Tuhan untuk usaha-usaha pemerintah untuk mendapatkan vaksin yang terbaik untuk masyarakat. Tuhan berkati setiap tim medis, dari farmasi, semua yang bergerak untuk mengadakan vaksin ini. Engkau yang menolong Tuhan, vaksin yang terbaik, vaksin yang dapat memberikan kami imunitas yang betul-betul dapat melindungi masyarakat, sehingga COVID-19 tidak lagi menjadi satu penyakit yang menghantui kehidupan kami sehari-hari. Tetapi ajar kami terus untuk disiplin dan tidak lalai di hari-hari ini. Justru di hari-hari ini kami semakin mengetatkan, kami semakin menguatkan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah,
sehingga kemanapun kami pergi, kami terus setia memakai masker untuk melindungi diri kami dan orang lain. Kami juga jaga jarak, baik di pekerjaan, baik di tempat ibadah. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami sungguh-sungguh menjalankan protokol yang sudah ditentukan, ada perlindungan ilahi dari Tuhan yang menjagai kami, menjagai keluarga kami, sehingga kami tidak terkena virus atau sakit penyakit apapun. Kami percaya ya Bapa, ada pertolongan Tuhan yang akan terus menolong kami sampai akhirnya, sampai vaksin itu dapat ditemukan. Kami tetap Tuhan jaga dan Tuhan lindungi, sehingga kami dan seluruh keluarga kami diselamatkan dari pandemi ini. Kami percaya Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami, seluruh pekerjaan, usaha, bisnis kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hari-hari ini kami belajar sungguh-sungguh bahwa hidup manusia hanya tergantung dan bergantung daripada Tuhan, dari kemurahan dan kebaikan-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan melihat ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan, ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, ada sukacita, ada kekuatan, ada semangat, ada pertolongan yang Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepadamu saja. Ini setiap seru doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang besar, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan minggu ini dan aminkan setiap doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati segala usaha, pekerjaan, bisnismu. Apapun yang diperbuat oleh kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan kesehatan dan perlindungan ilahi, dan dengan panjang umur engkau dikenyangkannya. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin. Selamat malam saudara, selamat memasuki minggu yang baru. Saya percaya minggu ini minggu yang penuh dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.